Pemirsa masih di IDX dengan season closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan tampaknya didominasi oleh saham-saham berbasis batu bara. Langsung saja, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, saham pilihan analis diantaranya ada WNTR, lebih ke arah buy if break di 25.150, resisten hingga ke 26.775. Kemudian juga ada DSSA, rekomendasinya juga sama, buy if break, supportnya di 36.300, resistennya hingga ke 41.800. Harum, rekomendasinya juga sama, supportnya di 965, resistennya hingga ke 1065, dan ITMG terakhir di 25.300, supportnya resisten hingga ke 26.700. Keempat saham ini direkomendasikan buy if break dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ini rata-rata berbasis dari batu bara Pak. Sebelum kita ulas satu persatu, bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham pertambangan batu bara secara keseluruhan, terutama dari harga komoditas Pak, meskipun hari ini bangkit setelah tertekan 8% dalam sepekan terakhir dan sudah menyentuh di level $115 Amerika per tonnya. Ya, memang saya baru mengamati batu bara ini, bentar lagi kita sudah masuki area untuk buy on weakness ya. Jadi sudah ada tanda-tanda walaupun masih biasa ya kalau kita melawan tren itu selalu ada tekanan untuk kembali ke bawah ya. Tapi saya melihat 3 memang batu bara, kalau Harum itu lebih ke nikel Pak. Harum itu udah berbau nikel. Jadi 1 nikel 3 batu bara. Saya melihat bahwa batu bara harusnya sudah menyentuh bottom ya. Nah ini kita mau coba buy on weakness. Karena di tengah IHSG yang tertekan, nah harusnya penurunan yang terbatas juga ada di saham-saham batu bara. Baik, langsung saja kita ke UNTR Pak, saham pilihan yang pertama. Penutupan hari ini 25.500. Ya, ini buy break 25.700 dengan target di 26.775. Kalau itu break berarti lanjut ke 28.400 dengan support 25.150. UNTR juga nggak murni batu bara sih, dia ada jualan alat berat dan ada emasnya juga ya. Betul. Jadi akan cukup menarik ya. Dan ini karena secara teknikal ini sudah membentuk swing low. Nah kalau sudah swing low kemungkinan tinggal nunggu naiknya aja. Baik, 25.500 penutupan hari ini, tadi buy if break di level 25.700. Kenapa direkomendasikan 25.700 Pak? Apakah ini mencerminkan posisi aman untuk UNTR bisa melaju ke level yang lebih tinggi lagi? Betul, jadi kalau kita beli ketika buy on weakness itu kuncinya adalah mesti disiplin. Pertama disiplin bahwa dia pasti akan gerak ke atas, jadi ada level tertentu di mana dia dilewati sehingga kemungkinan akan lanjut. Begitu juga kita harus disiplin titik cut loss-nya ya, karena kita mencoba bottom fishing itu buy on weakness selalu harus disiplin. Nah kalau keputusan kita benar itu rewardnya sangat lumayan. Baik, dari UNTR kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak, ada DSSA. Ini juga termasuk ke dalam salah satu saham termahal di Bursa Efek Indonesia sebelumnya. Ditutup flat di 36.100. Pak Robin, analisis dan rekomendasinya buy if break di level berapa untuk DSSA? Buy if break 37575 sih. Tadi sempat disentuh, tapi sampai di situ diturunin lagi. Nah ini agak memang ada pressure ya. Tapi saham yang mahal begini secara volume nggak begitu banyak ya, mungkin investor nggak banyak, tapi ini kelihatan sekali secara teknikal sudah menyentuh dasarnya walaupun belum swing low, kemungkinan besok akan membentuk swing low dulu. Nah kalau break 3575 terdekat ke 38525 ya, kalau itu bisa dilalui, nah ini rewardnya luar biasa di 41.800 dan DSSA juga salah satu kandidat untuk masuk MSCI Pak, diumumkan di bulan depan. Baik, untuk DSSA buy if break tadi di 37.000 ya Pak ya?
intraday tertinggi 37,575. di sepanjang perdagangan hari ini. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, ada Harum Pak. Anda juga rekomendasikan buy if break ini, analisis dan rekomendasinya untuk Harum? Ya, tadi sih sudah buy break 10.15 ya, sudah di break sih, walaupun kembali pullback ini menarik ya. Jadi besok kalau kembali lewati level 10.15 boleh. Ini sudah swing low juga secara teknikal, ditambah sentimen nikel yang dia sudah sekian persen ya, mungkin sudah 50% lebih ada di nikel sih. Jadi kalau bisa sentimen nikel ini ngangkat dia, kemungkinan targetnya ada 1065. 1065 kalau break, nah itu 1165. Support ada di 965. Penutupan hari ini di 1010 menguat di 3,59% untuk Harum. Kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir ini, Pak Robin, di mana saham pilihan yang terakhir? ITMG. Juga tempatnya. Ya, ITMG Pak, masih dari batubara. Analisis dan rekomendasinya untuk ITMG. ITMG sama, saya sedang mencoba untuk bottom fishing ya, di level yang cukup murah dalam tanda kutip ya. Nah, ITMG tadi sudah cukup oke ya, saya closingnya juga ditutup cukup di bawah, di dekat support, which is menarik ya di 25.300. Nah, ini tadi sudah, kalau saya sudah curi start di buy on pullback gitu ya, tapi saya rekomendasi tetap buy if break di 25.825. Nah, dengan resisten di 26.700. Nah, kalau lewati itu bisa rewardnya luar biasa, 28.650. ITMG adalah dividen play, Pak. Jadi kita buy on weakness dulu, supaya nanti kita kalau udah dapat dividen tidak kena yang namanya dividen trap. Baik. Saham pilihan yang direkomendasikan ada UNTR, DSH, Harum, dan juga ITMG. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah dengan pelemahan semakin dalam di 0,86% di 6.956,665. Catatannya adalah level penutupan hari ini merupakan intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Sempat menguat ke 7.042.331 pasca dibuka flat di 7.016 pada sesi pertama pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,98%. Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 1,09%. LQ45 juga tertekan dalam di 1,20% seiring pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Teknologi mengambil alih penguatan di 1,51%, barang baku penguatannya sudah mulai terbatas di 0,88%, kesehatan tertekan cukup dalam di 1,36%, konsumsi primer melemah di 0,94%. Saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan, pemirsa, top gainers. Grafis selanjutnya, BRMS menguat ke 418, AADI kembali melaju ke 8.725, MDKA hari ini naik signifikan di 1.635, dan cuan hari ini tampaknya cuan di 13.575. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, saham-saham big cap, saham-saham yang berkapitalisasi 10 besar di Bursa Efek Indonesia. BBCA tertekan ke 9.525, BMRI ke 5.400, BBNI tertekan ke 4.130, dan Brand kembali meninggalkan level 10 ribuan di 9.650. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetaplah bersama kami. Setelah ini ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Bapak Diki dari Malaysia ini menyaksikan live streaming kita, Pak. Java masih average di 1.555. Apakah ada potensi ke 2.000, Pak, di bulan ini? Silakan untuk Java. Ya, Java sebenarnya saya tunggu untuk bisa break 1945, 1950 ya. Tadi ternyata di titik itu dia ada rejection cukup dalam, bahkan ditutup minus 0,27 ya.
Jadi terlihat di sini memang ada cukup banyak seller di titik itu. Tetap support itu sebenarnya ada di 1875. Saya melihat ini masih potensi untuk naik kok. Oke, Bapak Kasmudin dari Medan menanyakan BBRI Pak, hari ini tertekan kembali, sudah di 38, level terendah dalam beberapa tahun terakhir. Ya, BBRI bagaimanapun masih dijuali oleh asing terus ya, sehingga masih ditutup turun. Ini di level supportnya 38 ini ya, jadi harusnya ya sudah mulai ada tanda-tanda perlawanan sih, tapi untuk beli untuk buy on weakness masih belum ya. Baik. Tunggu satu candle lagi aja. Oke, Bapak Budiman dari Surabaya, Adaro beli di harga 3.700 Pak, analisisnya. Adaro ini masih sideways berat ya, next support 2270. Menurut saya Adaro, kalau saya sih masih nunggu harga lebih murah ya. Tapi kalau sudah punya, kalau nggak bisa break 2.500, saya sih rekomendasikan untuk jual dulu. Baik, Ibu Soba dari Bali, BRMS Pak, harga di 410 masih bisa hold? BRMS masih oke, ini kandidat untuk MSCI juga, jadi masih sideways, masih oke, boleh di hold. Oke, Bapak Inder dari Bali menanyakan saham WIFI Pak, auto reject atas di hari kedua di 5.005. Ini menguat setelah pejabat-pejabat besar masuk ke dalam saham WIFI. 505 arahnya akan kemana? Arahnya sih ke 660, cuma kemungkinan besok bisa kena UMA nih. Baik. Jadi unusual market activity, dan itu biasanya akan, kalaupun naik nanti cenderung akan ditutup di koreksi. Oke, Bapak Jason dari Jakarta, BBNI Pak sudah ambil posisi nyangkut di 4.200, masih direkomendasikan hold? BBNI support kuatnya ada di 4.030, 4.020 ya. Menurut saya sih sudah ada tanda perlawanan tapi belum ya. Kalau mau hold, kalau besok itu pokoknya supportnya di 4.020, 4.030 di bawah itu cut dulu. Baik, tidak menyebutkan nama, ada lokasi, menanyakan saham Raja selanjutnya Pak, nyangkut di 3.500. Wih, Raja sih masih oke ya, dia hanya sideways antara area 3.100 sampai 3450, ketika lewat itu akan menuju ATH-nya lagi 38. Baik. Tapi bagus soal aja. Oke, terakhir singkat saja Pak, menanyakan saham Medco, Bapak Anggiat dari Bekasi, di mana Medco ini sudah punya harga dinyangkut di 13.50. Singkat saja Pak. Medco hari ini mencoba air high di tengah harga minyak naik, ya menurut saya sih masih boleh di hold. Kalau besok dia bisa break 12.15 boleh ambil posisi, targetnya sementara 12.80. Support di 1175. Baik, ada yang menanyakan Harum, tadi pun juga sempat kita ulas, dan kita tidak ulas lagi, dan masih ada pertanyaan Pani, kemudian juga ada Auto, dan kami mohon maaf waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk bergabung, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Baik, Pak Robin, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih, ada Bapak Robin Haryadi, Finance Manager JUC Sekuritas Solo, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan pemirsa. Aku investor saham, saya David Sanoful pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.